Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan untuk bisa hadir bersama dalam rangkaian acara Probebaya, penyerahan Probebaya di wilayah Kecamatan Palaran tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, Probebaya merupakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu program unggulan Kota Samarinda. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi pemenuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dan alhamdulillah sudah terlaksana 10 kecamatan sekota Samarinda dan semuanya dirasakan oleh masyarakat Kota Samarinda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika asnulladik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha dengan darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka lutfa fima jarul bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduhu rasuluh wa na'udzu bika min syarri ma ista'adzaka min sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduhu rasuluh. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan ismin wal ghanimata min kulli birrin nar wal afbata hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Mahakam airnya penuh ulakan, mengalir jauh di sepanjang tepian. Bapak Andi Harun datang membawa perubahan. Samarinda menjadi kota impian. Kami sebagai Ketua LP Mandil Bakti Pak, mewakili daripada masyarakat statement Pak, program Probebaya Kota Samarinda adalah merupakan program unggulan Kota Samarinda, tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar sekali kepada masyarakat, terutama lingkungan baik secara umum yaitu infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat seperti LPG, lampu penerangan jalan, CCTV, proteksi kejadian-kejadian di lingkungan, sarana olahraga dan lain-lain. Tentunya pemberdayaan masyarakat ini menjadi progres daripada Probebaya Kota Samarinda, termasuk akses jalan baik yang ada di lingkungan pedalaman maupun di luar jalan pendekat tentunya menjadi prioritas daripada Probebaya itu sendiri. Kami mewakili daripada masyarakat Pak, kami mengucapkan terima kasih program yang telah digagas dengan
Berani perubahan, Probebaya adalah menjadi unggulan Kota Samarinda saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Harun yang telah menjadi garda Kota Samarinda ke depan, menjadi pionir sebagai putra daerah maupun calon daripada legislatif maupun pemimpin yang lebih tinggi lagi ke depan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kecamatan Palaran pada pagi ini dapat kesempatan penyampaian Probebaya yang terakhir di antara 10 kecamatan. Tahun lalu kita melaksanakan kegiatan kita tepat di tempat ini juga. Namun pada kesempatan ini kita bisa melihat dalam jangka waktu setahun jauh berbeda. Yang dulunya kemarin halaman kita, balai desa kita dengan kondisi yang dulu, sekarang alhamdulillah bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Aplaus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Bapak Wali Kota akan meresmikan kembali gedung kita ini. Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Palaran ini merupakan salah satu daripada penopang garis yang paling terdepan di Kecamatan Palaran untuk IKN kita. Maka pada pagi ini Pak Andi Harun beserta rombongan kiranya nanti bisa memberikan arahan sambutan berkenaan dengan kewilayahan kita, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Palaran. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan pula bahwa Probebaya yang ada di Kecamatan Palaran ini yang dikelola oleh 10 Pokmas, masing-masing RT memperoleh 100 juta, terbagi di dalam 170 RT yang ada se-Kecamatan Palaran. Kita memperoleh anggaran sebesar 19 miliar 397 juta 835.120 rupiah. Laporan terakhir sampai awal bulan Desember, serapan daripada Probebaya ini telah mencapai kurang lebih 17 miliar rupiah. Dengan realisasi fisik yang telah mencapai 90%. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Probebaya ini di samping kita program daripada pemerintah, tentunya juga hasil dari swadaya masyarakat juga mengikutinya. Di sini tercatat sekitar 269.200 rupiah. Ini swadaya yang mengikuti daripada program Probebaya. Dalam kesempatan ini pula, kami sangat berterima kasih kepada para dunia usaha. Alhamdulillah hadir dunia usaha yang mana telah membantu baik itu pemerintah kota maupun masyarakat dalam bentuk CSR. Saya tidak hafal berapa besar partisipasi perusahaan yang ada. Namun kalau kita lihat partisipasinya cukup besar. Baik itu partisipasi berkenaan dengan kemasyarakatan, dengan acara-acara seremonial, baik itu pemerintah seperti 17 Agustus maupun seremonial yang bersifat keagamaan, maupun penurunan stunting dan lain-lainnya. Dalam kesempatan ini, Pak Wali, saya bukan laporan tetapi curhat saja karena saya
terhutang kelihatannya. Tidak enak apabila tidak saya keluarkan. Terutama kepada Ibu Maria. Alhamdulillah Ibu Maria datang, karena Ibu Maria ini setelah saya pulang kemarin Ibu Maria, saya itu berpikir di mobil begitu berdosanya saya dengan Ibu Maria. Karena Pak Wali, waktu kita Sungai Air Putih ya Ibu Maria ya, Sungai Air Putih di Kelurahan Bantuas, itu kita memang antar daerah, jadi Kukar dengan Samarinda. Rapat berulang-ulang, pasti itu saja. Saya menyatakan pada Ibu Maria, walaupun ini bukan yang teks aslinya, kalau Ibu Maria tidak sanggup lapor ke Jakarta sana, biar tahu permasalahan di sini. Ibu Maria bertugas, itu saya tuntut. Saya bertugas ini saya tuntut. Jadi kita tidak ada sekalipun omongan saya agak keras kalau misalnya redaksi sebetulnya bukan begitu. Tapi intinya kita sama-sama bertugas, ya kita bangun Palaran ini. Itu maksud saya, plus. Karena sudah berulang-ulang rapat, akhirnya saya agak kasar juga. Alhamdulillah terrealisasi Ibu Maria ya. Jadi realisasinya itu sekitar 12 km. 12 km kemarin 5 kilo BWS, sekitar 12 kilo ya IPC. Alhamdulillah selesai Pak Wali 12 km. Rapat kedua lagi BWS yang dekat saran sama saya. Karena janjinya 5 meter, dikerjainya sekitar 2 kilo ya. 2 km. Saya kemarin juga BWS sama juga. Saya enggak perlu dipecat dengan Pak Wali, enggak perlu. Yang penting masyarakat khususnya transmigrasi sudah tidak kebanjiran lagi. Bagaimana masyarakat Bantuas transmigrasi apakah masih kebanjiran? Juga Pak Wali, kami mengharap juga kepada perusahaan yang ada, karena Kecamatan Palaran ini sudah sudah diberi mandat oleh Pak Wali untuk membersihkan jalan yang ada. Alhamdulillah bisa kita lihat kebersihannya. Cuman saya tidak meminta kepada pemerintah kota, tetapi kepada perusahaan yang ada di Kecamatan Palaran untuk dapat berpartisipasi. Karena kami terus terang kekurangan armada, minimal kendaraan roda 3 lah. Seperti yang kemarin-kemarin roda 3, tapi untuk petugas lingkungan. Jadi kami berharap nanti pihak perusahaan nanti bisa bagaimana nanti berpartisipasi kepada teman-teman pembersih jalan, nanti bisa lebih mengakomodir lah. Karena kalau truk itu nanti biaya pemeliharaannya rada berat, kalau roda 3 mungkin kami kecamatan bisa menanganinya. Tidak tanggung-tanggung Pak Wali, kami mau dikasih eksa. Akhirnya tidak sanggup, kita serahkan ke pemerintah kota. Eksam ini kemarin Ibu Maria ya. Bukan main, artinya kita dengan dunia usaha sudah cukup baik partisipasi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini kepada para dunia usaha yang hadir, untuk tetap kita jaga kebersamaan kita, bagaimana kita membangun terkhusus Kecamatan Palaran ini. Baik Pak Wali, laporan dari 17 miliar realisasi fisik ini terbagi dalam beberapa kegiatan Sapras dan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan Sapras meliputi semenisasi jalan dan gang itu sepanjang 5.804,86 meter. Bayangkan. Kemudian yang kedua, rehab parit drainase sepanjang 388,61 meter. Pembuatan gapura ada 6 titik, pembangunan jembatan ada 10 paket, pemasangan lampu penerangan jalan ada sekitar 402 titik, pengadaan alat CCTV, alat gotong royong, alat hapsi dan lain-lainnya
ini 147 paket. Pembangunan posyandu, balai dan pos kamling ini 59 paket. Sarana prasarana olahraga 33 paket. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan meliputi 1, bantuan sembako untuk masyarakat kita yang kurang mampu itu sebesar 943 paket. Pembayaran tagihan kesehatan BPJS dari Januari sampai bulan Desember itu 401 orang. Kemudian pemberian bantuan makanan dan tambahan vitamin ini untuk balita dan ibu-ibu lagi mengandung, lagi hamil. Ini 29 orang. Pelaksanaan dasowisma 850 orang. Pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah 469 orang. Sosialisasi kader posyandu dan pembinaan kemudaan 252 orang. Pelaksanaan dasawisma 890 orang, pelatihan ini mencakup 425 orang. Kegiatan RT seperti rapat, gotong royong dan lain-lainnya ini 2.664 kegiatan. Bantuan untuk kelompok UMKM usaha kecil sebanyak 311 orang. Bapak Wali Kota beserta hadirin sekalian, inilah laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap kepada Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan arahan, sambutan kepada warga kami, sekaligus nanti berkenan memberikan hasil daripada probaya secara simbolis kepada kelurahan-kelurahan yang ada pada kami. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Romo Kiai Muhammad Yusuf dan seluruh alim ulama, para tokoh agama, para guru, para masyaikh yang hadir pada kesempatan pagi hari membersamai kita pada acara hari ini. Yang saya hormati Pak Sekda Kota Samarinda dan seluruh kepala dinas, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati Ketua Komisi 1
anggota DPRD yang terhormat Bapak Haji Joha Fajal dan Pak Jasno, dan juga kepada anggota DPRD yang lain yang mungkin tidak tampak dalam sapaan saya pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman Forum Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda, khususnya Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kecamatan Palaran. Yang saya juga hormati Ketua dan anggota TWAP. Dan yang membanggakan, kami apresiasi setinggi-tingginya dengan penuh rasa hormat seluruh ketua RT sekecamatan Palaran. Yang saya hormati Pak Camat dan seluruh jajaran di kecamatan, para lurah yang duduk di sebelah kiri. Para pasukan lurah ini pasukan berani mati takut lapar. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh anggota TPPKK Kecamatan Palaran dan Kelurahan sekecamatan Palaran. Kader Dasawisma, kader Posyandu sekecamatan Palaran. Juga ketua dan anggota tim pendamping Probebaya tingkat kecamatan dan kelurahan. Dan para tokoh masyarakat juga kita apresiasi dan bangga atas kehadiran dunia usaha, sektor industri di Kecamatan Palaran, serta para tokoh masyarakat yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu para tokoh, saya tidak sebut dan sapa satu persatu, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan dalam sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua karunia, kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan khusus pada pagi hari ini kita bersyukur karena diberi kesehatan dan kesempatan bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat ini, dulu disebut dengan Balai Desa Rawa Makmur, dan mungkin akan saya beri nama baru nanti pada saat peresmian. Mengapa? Karena Kecamatan Palaran termasuk Kelurahan Rawa Makmur tidak lagi berbentuk desa. Betul? Bapak Ibu sekalian, atas berkumpulnya kita pada hari ini tentu tidak akan terjadi kalau bukan karena atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semua, secara geografi Palaran itu merupakan kecamatan terluas yang kedua di Kota Samarinda. Luasnya mencapai 240,29 km persegi. Dari dulu secara ekonomi kegiatan di Palaran didominasi oleh sektor pertanian. Berkembang hingga saat ini
juga perkebunan dan industri. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya dan usaha kita dalam melakukan pendekatan komunikasi dengan pemerintah nasional, khususnya Bappenas Republik Indonesia, saat ini Kecamatan Palaran adalah satu-satunya kecamatan yang masuk dalam perencanaan baru sebagai kota berkelanjutan. Jadi kalau kecamatan lain perencanaannya itu murni didesain, dibahas oleh pemerintah kota, tapi khusus untuk Kecamatan Palaran saat ini tengah berlangsung proses penyusunan perencanaan Palaran oleh tim dari Bappenas Republik Indonesia. Mengapa demikian? Kita berharap dengan tahun depan insya Allah Ibu Kota Negara Nusantara akan resmi di Kaltim, yang puncak peringatan hari ulang tahun 17 Agustus 2024 direncanakan akan dilaksanakan di IKN. Maka dengan itu Palaran juga secara faktual akan menjadi batas langsung dari IKN. Bapak Ibu warga Palaran perlu ketahui bahwa IKN itu terdiri dari dua kawasan secara garis besar. Kawasan pertama disebut dengan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Itu yang berada di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Tempat di mana istana negara, kantor kementerian, dan institusi-institusi pusat dibangun. Di luar atau selain KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, juga ada kawasan buffer zone IKN. Samboja, perbatasan Palaran itu masuk dalam kawasan buffer zone Ibu Kota Nusantara, sehingga Palaran merupakan direct border atau perbatasan langsung antara IKN dengan Kota Samarinda. Yang saya juga ingin share, sampaikan kepada kita semua, setelah tahun depan IKN resmi berkantor dilaksanakan di Kaltim, maka bahkan sebenarnya saat ini sudah mulai dilakukan perencanaan penting dan strategis, dan pembangunannya akan dilakukan setelah peresmian IKN yang disebut dengan program di Bappenas atau program IKN disebut dengan Three Cities Connected. 3 kota utama yang akan terhubung, yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Bahkan kemarin saya mendapat laporan, ternyata kita juga disiapkan untuk merencanakan suplai air minum ke IKN. Karena dengan proyek air minum yang ada sekarang, itu dikhususkan dan diutamakan pada kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara kawasan-kawasan di buffer zone
dan pendukung IKN di luar kawasan inti pusat pemerintahan memerlukan suplai air bersih. Dan kemarin saya telah memberi arahan kepada Dirut PDAM untuk menentukan lokasi di mana pembangunan intek dan ipalnya. Insya Allah minggu ini akan ada pembicaraan lanjutan. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian, melakukan pemikiran tidak hanya satu dua. Saya berpikir bagaimana Samarinda dengan IKN, bagaimana Samarinda dengan pembangunan ekonomi masa depan, dan bagaimana pembangunan infrastruktur dan tata kota Samarinda secara mikro. Tentu ini tidak ringan, tidak mudah, tapi saya percaya dengan kolaborasi, saya percaya dengan sinergi dan koordinasi antar semua elemen pelaksana pembangunan. Ya, dengan forum koordinasi pimpinan daerah, ya dengan pemerintahan nasional, pada level di tingkat operasional kewilayahan, ada camat, lurah, ada OPD, dan ada organisasi lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, LPM, dan organisasi pendukung lainnya seperti Dasawisma, Posyandu, dan seluruh elemen masyarakat di tingkat bawah yang membuat kita harus yakin bahwa insya Allah kita akan sukses dan akan bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian, dan kemarin saya juga mengulanginya di hadapan Panglima Kodam 6 Lawarman. Saya juga menyampaikan secara langsung di hadapan Bapak Kapolda. Saya kemarin setengah harian bersama beliau. Saya sampaikan bahwa tidak ada yang harus membuat kita mengeluh. Tidak bisa dengan keterbatasan anggaran membuat kita tidak mampu mengukir prestasi. Tidak juga karena keterbatasan lain membuat kita tidak bisa membangun dengan baik. Terutama kita harus menjadi bagian yang sukses dari program IKN tersebut. Sebagai contoh, siapa dulu yang menyangka balai desa yang kecil, kotor, banjir, bisa berwujud megah seperti ini? Kenapa pada saat PUPR mengajukan desain, saya bilang kalau membangun itu jangan tanggung-tanggung. Sekali bangun, kita bisa memanfaatkannya puluhan, belasan hingga puluhan tahun ke depan. Bukan sekedar rehab biasa. Pakai kualitas bahan yang bagus, catnya yang bagus, halamannya luas. Maka hari ini kita bisa melihat, dan insya Allah akhir tahun ini mudah-mudahan bisa kita resmikan. Di sebelah sini adalah playground yang dulu kita tempatkan di depan sana. Di sini ada lapangan olahraga nanti. Di sebelah playground ini nanti akan ada lapak UMKM. Saya ingin menularkan, berpikir bagaimana membangun perekonomian tidak hanya infrastruktur kepada para camat dan lurah, agar economic circle itu, perputaran ekonomi itu tidak hanya di pusat kota tapi ada di wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana syarat di Probebaya itu, kita berharap jika ada penjual semen di
di kelurahan itu tidak perlu datang ke kota untuk membeli semen. Jika membutuhkan pekerjanya kopi, teh, tidak perlu datang ke Indomaret, ke Alfamaret di kota untuk beli itu. Beli saja pada warung-warung kecil, warung rakyat, warung kai, warung acil, warung embah. Supaya uang itu berputar di wilayah itu. Kalau ada penjual paku, ada penjual apa saja yang tersedia di kelurahan itu, tidak perlu ke kelurahan lain apalagi ke kota. Ada yang bilang, Pak Wali, kalau di kelurahan kami harganya selisih 2.000, enggak apa-apa. Karena yang akan menerima pembelian itu adalah masyarakat. Yang salah kalau dimanipulasi 2.000 tapi bilangnya 5.000. Kalau harganya 2.000 di kelurahan lain misalnya 1.000, di kelurahan itu ada 2.000, untuk Probebaya ini tidak apa-apa. Yang penting berapa harga yang benar kita beli, itu pula lah yang kita pertanggungjawabkan. Tujuannya bukan apa-apa, kita tidak ingin mencari murah. Tapi ada tujuan, yakni agar Probebaya ini selain kita bisa dapat drainase, kita selain bisa dapat jalan, manfaat ekonominya, perputaran ekonomi, uang 100 juta itu berada di kelurahan tersebut. Berada di RT tersebut. Itu salah satu instrumen yang kita masukkan ke dalam Probebaya, agar Probebaya tidak hanya bermanfaat secara infrastruktur, tapi juga bermanfaat secara ekonomi. Bapak Ibu sekalian, itu yang tak kurang-kurang saya selalu mengingatkan pada Lurah, pada Pokmas, enggak usah sampai ke kota belanja selama barang-barang yang dibutuhkan untuk Probebaya itu ada di kelurahan, bahkan bila ada di RT kita. Karena di kelurahan kecamatan lain juga ada Probebaya. Jadi kalau 2.700-an RT belanja di semua wilayah RT-nya, maka tidak kurang sekitar 200 miliar setiap tahun beredar uang di tingkat RT. Semakin banyak uang yang beredar di tingkat RT, semakin mengindikasikan terjadinya perputaran ekonomi yang baik. Jadi ini yang perlu terus-menerus ditekankan dan diarahkan kepada para pelaksana Probebaya. Enggak perlu cari selisih harga. Kalau di kegiatan pemerintah berbentuk PU misalnya, memang ada standar harga yang secara ketat wajib diikuti. Probebaya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat berbeda dengan kegiatan yang ada di Dinas. Karena basisnya adalah basis masyarakat. Basisnya adalah basis pemberdayaan. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Waktu saya mau mencalonkan atau pada musim pencalonan kepala daerah dan saat saya ingin maju, saya dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Ini saya enggak kampanye ini. Kalau ada Bawaslu yang mengatakan bahwa ini kategori kampanye, saya siap untuk dipanggil. Tapi sejarah tidak bisa bohong. Saya dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Kenapa beliau memanggil saya? Karena saya anak buahnya. Satu Sungai Mahakam dipakai cuci, nggak bisa, tetap saja saya adalah anak buah Prabowo Subianto.
Kok bisa jadi anak buahnya? Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan saya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur. Itu jelas, clear. Saya dipanggil. Saya dengan Pak Prabowo biasa lebih banyak menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggris. Beliau tanya kepada saya, Ketua, what's the specific program a different and beneficial based community? Paham enggak? Saya akan terjemahkan karena pasti ketua TWAP juga enggak paham. Dia nanya, what's the specific program are different and beneficial best community? Pak Ketua, Anda saya dengar mau maju sebagai calon wali kota Samarinda. Pertanyaan beliau adalah, apa program spesifik Anda yang berbeda dan berbasis masyarakat? Saya minta Anda buat program yang ketika itu diimplementasikan langsung terasa manfaatnya di masyarakat. Karena semua orang kalau bicara visi misi, semua orang bisa. Semua kandidat, entah itu bupati, wali kota, gubernur, termasuk presiden, semua kalau bicara visi misi, semua indah-indah. Semua hebat-hebat didengar. Tapi apakah seindah dengan prakteknya? Seindah dengan fakta dan buktinya? Tentu tidak. Sehingga Pak Prabowo memberikan perintah kepada saya, jika Anda mau maju dan sudah memastikan maju, wajib Anda buat program yang ketika program itu Anda telah menjadi wali kota dilaksanakan, langsung terasa perbedaannya, basisnya adalah basis masyarakat. Saya ingin sapa Ketua RT. Ketua RT yang merasa dirinya Ketua RT angkat tangan. Siap mewujudkan pemilu berintegritas? Alhamdulillah. Kita doakan semua Ketua RT panjang umur. Sekarang apa lagi? Pemerintah sudah ente-entean. Sudah habis-habisan sesuai dengan kemampuannya bagaimana berbuat di masyarakat. Probebaya ini lahir bukan secara kebetulan. Sebelum saya jadi wali kota, ini yang saya pikirkan. Akibat arahan dan perintah dari Pak Prabowo. Saya langsung membuat kegiatan alokasi anggaran 100 juta setiap RT per tahun. Dulu waktu saya bikin di baliho, banyak yang mencibir. Jangan-jangan bohong, dari mana uangnya Probebaya itu? Kok berani-beraninya janjikan 100 juta per RT? RT lebih hampir 3.000, 2.700 lebih. Mereka tentu saja kita bisa pahami jika ada yang kurang yakin pada saat itu. Tapi di tahun pertama langsung kita membuat pilot project pada 59 RT dan setelahnya sampai hari ini seluruh RT sudah melaksanakan kegiatan Probebaya. Ternyata sejalan dengan permasalahan selama ini. Kita lihat musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ketua-ketua RT setiap tahun bawa proposal. Setiap musrembang ribut. Ributnya kenapa? Proposal sudah 2-3 tahun dibawa pulang pergi ke musrembang,
tidak masuk-masuk dalam kegiatan. Betul? Sekarang semua laporan musrembang sudah adem, sudah terkendali, aman. Karena kalaupun tidak masuk di musrembang, sudah pasti setiap RT punya program 100 juta setiap RT. Makanya sekarang Bapak Ibu, puluhan daerah yang sudah datang belajar ke Samarinda. Kok bisa Samarinda punya program ini? Ya mereka lebih dahsyat lagi bahwa program ini direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan langsung oleh masyarakat. Pemerintah tidak ikut cawe-cawe. Kenapa? Saya sampaikan kepada mereka, kita memiliki peraturan LKPP nomor 3 dan nomor 4. Bisa melaksanakan kegiatan probebaya oleh masyarakat dengan tingkat swakelola tingkat 4. Dan itu sekarang yang dipakai sebagai landasan pelaksanaan kegiatan probebaya. Dulu waktu saya mau jalankan, ada yang mengatakan, Pak Wali, dipikirkan lagi. Kenapa? Masyarakat tidak punya pengalaman. Kalau kita tidak pernah coba, kapan mereka bisa? Dan sekarang rata-rata di tingkat RT sudah bisa bikin RAB, bahkan sudah ada yang lebih handal. Ada yang bisa memperkirakan jika jalan ini 20 meter, maka dibutuhkan sak semen sekian jumlahnya, pasir sekian, dan seterusnya. Di luar itu, anggaran ini juga bermanfaat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ribuan di tiap kecamatan warga kita yang miskin, yang tidak mampu, yang jujur atas kemiskinannya dan ketidakmampuannya, dibayarkan oleh pemerintah melalui program probebaya yuran BPJS-nya. Mengapa? Karena fasilitas kesehatan tidak boleh hanya dirasakan oleh orang kaya. Orang miskin, orang yang tidak mampu bayar yuran, boro-boro bayar yuran. Cari makan aja tiap hari masih harus ke pasar, masih harus cari ikan, masih harus ke sawah. Lah masa orang yang ke sawah, yang ke kebun, yang kurang mampu itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak boleh terjadi. Pembangunan akan kelihatan tidak manusiawi kalau sampai orang miskin tidak mampu dan tidak memiliki akses mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu probebaya masuk membiayai warga-warga di tingkat RT yang miskin dan tidak mampu untuk menikmati dan mendapatkan akses pelayanan di bidang kesehatan. Lingkungan jadi bersih. Sama kemarin yang tadi disampaikan oleh Pak Camat. Yang dibersihkan median jalan itu hanya tengah kota. Saya bolak-balik Palaran, betul-betul tidak mengenakan pemandangan, median jalannya kotor, pasir, rumputnya tidak terawat. Padahal ini adalah jalan provinsi. Tapi apakah saya harus menunggu provinsi? Tidak. Haruskah saya salahkan? Tidak perlu, orang sama-sama pemerintah. Lagian masyarakat tidak perlu tahu ini jalan provinsi, jalan negara atau jalan kota. Selama jalan itu ada di Samarinda, untuk apa kita bikin repot masyarakat? Nanti kita datang memberi jawaban, oh kami tidak bisa karena itu jalan provinsi, oh kami tidak bisa karena itu jalan negara. Gak boleh kita memberi jawaban seperti itu. Saya rapat di balai kota, Pak Wali, untuk urusan kebersihan ini kan DLH. Saya beritahu kepada mereka di pemerintah kota, jangan pernah mengatakan kepada saya bahwa itu tidak bisa karena hanya urusan kebersihan, itu urusan di DLH.
Itu cara berpikir yang terlalu birokratis. Akhirnya saya buatlah perwali, melimpahkan kewenangan pembersihan di median jalan dan di lingkungan sesuai dengan telah kita tetapkan kepada kecamatan. Sama dengan apa yang dilakukan oleh DLH, itu pelimpahan wewenang dan tugas dari saya kepada DLH. Kenapa Ibu Desi ini kalau kontrak PU beliau yang tanda tangan? Seharusnya sebenarnya kalau menurut aturan adalah wali kota. Tapi saya limpahkan kewenangan saya kepada kepala dinas. Betapa repotnya wali kota, belasan ribu proyek baik yang dilelang maupun yang PL harus saya tanda tangani. Nah, untuk urusan median jalan di Kecamatan Palaran ini, saya buat policy, saya buat kebijakan pelimpahan wewenang untuk kegiatan bidang kebersihan median jalan dan bahu jalan kita limpahkan kepada kecamatan. Itu juga yang kita lakukan di APT Pranoto. Ahmad Amin, Jalan APT Pranoto. Saya limpahkan juga kepada Camat Sambutan. Di Jalan Jakarta yang juga kurang terurus, saya limpahkan juga kewenangannya ke Camat Sungai Kunjang. Yang di Panjaitan, yang di sekitar Kebon Agung, saya limpahkan juga kewenangan pembersihannya kepada Camat Sungai Pinang. Agar apa? Pelayanan masyarakat semakin dekat. Mengapa kita butuh lingkungan bersih? Pemerintah telah melakukan program sedemikian rupa berkolaborasi dengan Forkopimda. Sekarang tolong ketua-ketua RT dan masyarakat, ayo dukung kegiatan kebersihan kampung-kampung kita semua. Oh iya Pak Wali, saya ini mau buang sampah di TPS. Akhirnya kami buang di bahu jalan karena TPS-nya jauh. Itu bukan alasan. Kita mau bangun TPS, tanahnya enggak ada. Kita mau beli tanahnya, harganya melebihi ketentuan pemerintah. Jika saya memaksakan membeli tanah untuk membangun TPS, melebihi harga pemerintah, saya yang diborgol. Kalau pula sedikit TPS-nya jauh, ikhlaskan hati bawa sampah kita sendiri ke TPS tersebut. Nanti tanya Kiai Yusuf, dosa enggak kalau kita merepotkan orang lain karena sampah kita? Kira-kira dosa enggak? Saya enggak berani jawab. Kalau seandainya Romo Kiai enggak ada, saya berani jawab. Dosa? Dosa kata Satpol PP-nya aja tahu kalau itu dosa. Merepotkan, menyusahkan orang lain. Padahal itu adalah sampah kita sendiri. Tolong, jangan jadikan alasan TPS jauh. Kalau itu yang menjadi alasan, Samarinda ini tidak akan pernah bersih. Kenapa? TPS kita memang terbatas. Kalau sekarang ada yang mau tunjukkan saya hibah tanah di sini, TPS ini, tolong bangunkan TPS, jangan tunggu APBD, besok saya akan bangun kalau ada tanahnya. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi juga tidak mudah untuk membuat bersih walaupun TPS terbatas. Mari kita berkomitmen semua. Saya kira itu. Tapi perkembangannya sangat bagus dan dahsyat. Saya ingin sampaikan satu berita gembira. Saya sebenarnya sudah sampaikan di beberapa forum. Samarinda itu sejak berdirinya tidak pernah masuk, apalagi menerima penghargaan sebagai kota layak huni. Sejak berdirinya belum pernah satu kali pun dapat penghargaan top 10 cities the most livable. 10 kota yang paling layak huni di dunia. Tahun ini kita geser Balikpapan.
Pertama kalinya dalam sejarah Samarinda meraih penghargaan tertinggi. Belasan tahun Balikpapan masuk, hari ini Balikpapan tidak lagi masuk sebagai kota paling layak huni di Indonesia. Hari ini Samarinda sebagai kota paling layak huni di Indonesia dari 10 kota di Indonesia. Ini penilaiannya sangat objektif, tidak KKN, tidak pernah kita ketemu dengan penilainya. Ketik aja nanti di Google-nya, Samarinda 10 kota paling layak huni di Indonesia. Itu belasan tahun Balikpapan tidak pernah lepas dari Balikpapan. Tahun ini ada 2 kota yang bergeser di Indonesia, Balikpapan dan Denpasar. Samarinda yang tidak pernah sekalipun dapat penghargaan, kali ini meraih 10 kota paling layak huni di Indonesia. Manfaatnya apa Bapak Ibu semua? Bukan sekedar karena memang kita faktanya makin maju, makin bersih. Tapi manfaat ekonominya. Jika daerah itu dikategorikan sebagai paling layak huni, aman, nyaman, maka investasi akan datang. Di kantornya Ibu Desi sekarang nih, di PUPR, tidak kurang dari 60 pemohon kegiatan usaha yang akan melakukan operasi usaha di Samarinda. Saya kemarin resmikan gedung Mosa Tower, 9 lantai, tinggal 1 lantai yang tidak laku. Padahal harga 1 lantainya kurang lebih 30 miliar. Sudah 8 perusahaan yang bergerak di bidang industri telah berkantor di sana. Kenapa mereka memilih berkantor di Samarinda? Kenapa masuk ke PU permohonan izin begitu banyak? 1, RT RW kita sudah selesai. 2, Samarinda masuk sebagai 10 dari kota paling layak huni di Indonesia. Makanya kita harus menjamin keamanan dan kenyamanannya. Kalau ada preman, beritahu Pak Camatnya. Nanti bersama Pak Danramil, Pak Kapolsek, enggak boleh, masyarakat harus aman dari premanisme. Kegiatan pasar, kegiatan apapun, harus kita jamin keamanannya. Tidak ada orang boleh hidup di Samarinda yang tidak merasa aman. Dan itu komitmen kita bersama. Kenapa? Jika semakin hari semakin aman dan nyaman Samarinda ini, maka manfaat ekonominya pasti akan silih berganti datang investasi kegiatan usaha di kota Samarinda. Kalau sudah usaha masuk, Bapak Ibu semua, perekonomian akan jalan. Butuh menerima tenaga kerja. Butuh mereka makan. Mereka pasti akan cari warung untuk makan. Mereka butuh penginapan. Mereka butuh bangsalan. Mereka butuh kos-kosan. Efek ekonominya begitu luas. Sehingga kita harus bekerja bersama agar lingkungan kita selalu aman, nyaman. Termasuk dari sisi kebersihan. Ada gangguan keamanan, jangan segan-segan melapor langsung kepada Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Ada gangguan kebersihan, lapor ke Pak Camat dan Pak Lurah. Supaya orang yang datang dan terutama penduduk Palaran sendiri merasa bangga, nyaman, daerahnya aman dan bersih. Setuju? Saya berharap sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, bantuannya, kerjasamanya. Ini bukan persoalan kebutuhan wali kota dan pemerintah kota. Ini kebutuhan kita bersama. Bagaimana daerah ini bersih, bagaimana daerah ini aman, bagaimana terus guyup rukun dipertahankan. Dan saya di Bontang, di Balikpapan, bahkan waktu saya berkunjung ke Cilegon saya sampaikan, kalau mau belajar tentang guyup rukun, datanglah ke Samarinda. Lebih khusus lagi, datanglah ke Palaran. Kita bersyukur jalan sudah mulai pelan-pelan di aspal. Tahun ini kita udah mulai masuk Bentuas. Baru saja kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya bertemu dengan pusat. Dan saya memasukkan salah satu proyek penting
mudah-mudahan disetujui, adalah penuntasan jalan Bentuas menuju ke arah sini. Tidak tanggung-tanggung yang saya usulkan, kurang lebih sekitar 100 miliar. Kenapa? Saya tidak pernah memilih diam, menikmati ruang wali kota di balai kota sana. APBD selesai dibahas, saya datang ngamen ke Jakarta cari bantuan. Dan insya Allah minggu ini dari pihak kementerian akan datang. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda kemarin. Salah satu proyek penting yang saya usulkan melalui Kementerian PUPR adalah kegiatan penuntasan jalan poros Bentuas ke arah kota. Kalau yang di dalam-dalam kita masih bisa matulah melalui bantuan keuangan dan APBD. Rawa Makmur alhamdulillah balainya ini sudah selesai. Tinggal sedikit lagi pekerjaan minor. Kemudian ini nanti dibenahi sebelum saya resmikan. Supaya semua kelihatan sempurna, tidak ada hal yang kurang dari pekerjaan ini. Termasuk di depan penataan taman di depannya, supaya betul-betul ini bisa menjadi landmark Kecamatan Palaran. Ini sebenarnya gedung Bapak Ibu semua ini, lingkungan ini, jujur saja ini kelasnya kelas kota ini. Ini bukan kelas kecamatan sebenarnya. Ini sangat layak berada di jalan protokol di tengah-tengah kota di Samarinda. Bayangkan ini berapa bisa muat parkir. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kita semua tinggal 62 hari lagi kita pemilu. Pemilu wajib kita pastikan harus tetap menjadi alat pemersatu, bukan alat pemecah. Soal pilihan berbeda itu biasa. Tapi jangan sampai di antara kita hanya gara-gara beda pilihan lantas membuat silaturahim kita terputus. Ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ada 18 partai politik. Dan ada banyak calon legislatif yang akan berkompetisi. Kita harus netral. Apalagi camat dan lurah harus netral. Saya tetap harus memberikan ruang yang luas kepada masyarakat. Kita harus terus mengusahakan berkontribusi, termasuk pilihan kita, agar pilihan kita bisa yakini. Mudah-mudahan kita doakan sambil coblos itu nanti, bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya doakan yang saya coblos ini mudah-mudahan amanah dan bisa memberi manfaat kepada rakyat banyak. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ada salah-salah kata, saya sekali lagi minta ampun, minta maaf, minta reda. Saya ceplas-ceplos begitu, karena setiap saya ke Palaran, saya selalu merasa saya adalah bagian dari keluarga besar orang-orang Palaran. Terima kasih yang tak terhingga, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makin maju, makin maju. Sekali lagi, Samarinda Makin maju, makin maju.